Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Sri Pastibrata dengan NIM D0612211102 dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penulisan huruf dan penulisan kata. Di dunia ini banyak macam-macam bahasa yang beragam, yang memiliki ciri dan kekhasannya masing-masing tentunya, terutama pada huruf dan ejaannya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang memiliki ciri khas pada alfabet, cara membaca, dan setiap ejaannya, sehingga ketiganya dijadikan panduan untuk menulis sebuah kata, kalimat, artikel, jurnal, dan sampai penulisan karya ilmiah pun sudah ditentukan bagaimana penggunaan huruf, tanda baca, serta ejaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku saat ini. Nah, penulisan huruf terbagi menjadi macam-macam. Yang pertama, huruf abjad, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, huruf vokal, gabungan huruf konsonan, dan huruf tebal. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf berikut di tabel bawah ini. Nama pada tiap huruf disertakan di sebelahnya. Nah, huruf abjad ini merupakan huruf-huruf yang teman-teman sudah ketahui, yaitu A sampai Z. Selanjutnya huruf vokal. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Contoh huruf vokal dalam pemakaian kata ada di tabel ini. Contoh pemakaian di awal yaitu ada ini, air, dengan huruf vokal A di depannya, di tengah itu ban dengan huruf A di tengahnya, di akhir kata lusa dengan huruf A di akhir katanya. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan ini merupakan huruf-huruf abjad kecuali huruf-huruf vokal tadi, kecuali huruf A, I, U, E, O. Gabungan huruf konsonan yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya kata yang, di akhirnya ada kata NG, jadi dibaca yang. Selanjutnya ada huruf kapital. Berikut adalah penggunaan huruf kapital atau disebut juga huruf besar menurut buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 yang dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa contoh huruf kapital yaitu di awal kalimat, bagaimana hal tersebut terjadi dengan huruf B di kata bagaimana itu menggunakan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital di nama orang yaitu contohnya Aswad Wahid. Huruf A di kata pertama harus huruf kapital, dan kata kedua pun juga begitu. Huruf pertamanya harus huruf kapital bila digunakan dalam penggunaan nama orang. Awal kalimat petikan langsung. Aska bertanya, apakah aku penting? Contohnya dalam kalimat petikan, kata pada huruf pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital pada seperti contoh ini. Selanjutnya nama agama, Tuhan, dan kitab suci yang Maha Esa, seperti penggunaan nama orang yang tadi. Apabila menggunakan nama agama, Tuhan, atau kitab suci, tiap kata di awal katanya itu harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya nama kehormatan atau gelar, keturunan, dan keagamaan. Seperti contoh yang tadi sama, seperti contoh nama orang harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Contohnya Sultan Hasanuddin, atau gelar ST contohnya. Jadi S dan T-nya itu menggunakan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia.
Misalnya nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. Dia menggunakan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya bab 1, pendahuluan, itu menggunakan huruf tebal. Baik, contoh subbab 1.1 latar belakang masalah itu juga menggunakan huruf tebal. Selanjutnya materi penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabung kata, partikel, kata depan di, ke, dan dari, suku kata, singkatan, dan akronim. Nah, untuk kata dasar dan kata turunan, kata dasar merupakan suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Dalam proses pembentukan kata, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari bentukan kata yang lebih kompleks. Nah, kalau kata turunan yaitu kata yang merupakan pengembangan bentukan dari kata dasar dan menambahkan imbuhan tertentu. Terdapat sejumlah istilah untuk kata turunan yaitu kata bentukan, kata berimbuhan, dan ada juga yang menyebutnya kata jadian. Contoh kata dasar dan kata turunan yaitu ini kata dasarnya adalah makan, sementara kata turunannya dapat menjadi memakan ditambah imbuhan me di awal kata. Makanan kata dasarnya ditambah imbuhan an di akhir kata. Pemakan ditambah imbuhan pe di awal kata. Jadi kata turunannya adalah memakan, pemakan, dan kata dasarnya yaitu berasal dari kata makan. Selanjutnya materi gabungan kata. Kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru berdasarkan pengertian secara umum. Kata gabungan adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalam PUEBI. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Ditulis terpisah, misalnya duta besar. Selanjutnya gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya anak istri Ali. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis rangkai, misalnya acap kali. Selanjutnya pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya main, niat. Huruf diftong a, i, u, e, o tidak dipenggal, misalnya pandai, aula. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, seperti ba baru pak, la baru wan. Jadi bapak, lawan. Kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya sanggup, sombong. Jadi di akhir dan di awal katanya itu ada kata dasar. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra, infra, instrumen. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung kurang, kayak tanda hubung min begitu, di antara unsur-unsurnya. Bila bentuk ulang diberikan huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, dan lain-lain, atau judul, buku, majalah, bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya, sedangkan bentuk ulang lain hanya diberi huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Misalnya penerapan asas-asas hukum perdata. Jadi asas-asas itu awal katanya menggunakan huruf kapital.
Dan selanjutnya terus-menerus atau ramah tamah. Jadi huruf yang menggunakan huruf kapital itu hanya di kata awal saja, tidak seperti asas-asas tadi. Selanjutnya kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya bermalam, sejalah di sini, mari kita berangkat ke kantor. Cincin itu terbuat dari emas. Jadi kata depan di, ke, dan darinya itu dipisah. Selanjutnya kata-kata yang dicetak miring dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai. Contohnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya, dia masuk lalu keluar lagi. Selanjutnya partikel. Partikel atau kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Arti suatu kata tugas ditentukan oleh kaitannya dengan kata lain dalam suatu frasa atau kalimat dan tidak bisa digunakan secara lepas atau berdiri sendiri. Materi selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya S.com, yaitu sarjana komunikasi. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda petik. Misalnya NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya SIM, surat izin mengemudi. Jadi SIM langsung ditulis tanpa ada tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik dengan huruf kecil, yaitu artinya halaman. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N. yang artinya atas nama. Selanjutnya lembaga kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cm, sentimeter. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Kalteng, artinya Kalimantan Tengah. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan satu kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, yang artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku di awal kalimat dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, yaitu ku di akhir kalimat, mu di akhir kalimat, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, seperti bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata ganti itu, ku, mu, dan nya dirangkaikan dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Contohnya KTP-mu, SIM-mu, dan STNK-mu. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Huruf awal si dan sang dengan huruf kapital. Kata-kata itu diperlukan sebagai unsur nama diri. Misalnya harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu si buta dari gua hantu berkelahi. Nah, presentasi saya mungkin sampai situ saja. Adapun kesimpulannya yaitu ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal,
huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan huruf konsonan. Dalam EED terdapat aturan-aturan yang dapat disebut ejaan yang sempurna, yakni pemenggalan kata pada kata dasar, penulisan huruf seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar, dan penggunaan huruf miring. Penggunaan kata dalam penulisannya pun perlu diperhatikan seperti kata dasar, kata turunan, kata depan, dan bentuk partikel. Untuk menulis sebuah karya tulis harus memperhatikan aturan-aturan penulisan bahasa Indonesia yang sesuai, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tugas makalah, laporan praktik, kerja lapangan, menyusun proposal, dan skripsi. Mungkin sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan. Maaf mengganggu waktunya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.